warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat Hai. siang semuanya. Selamat siang juga semuanya. Selamat siang juga bagi penonton setia kita. Iya, sehat-sehat kan semuanya? Pasti Ya, dong. pasti tentunya ya harus sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa juga ya untuk like, comment, and subscribe itu yang paling channel penting. YouTube kita supaya kita bisa ngupload Lebih video-video sering lagi. Kayak lebih semangat lagi buat kita upload video ya. Nih ada di sini nih, di bawah ini. dan Subscribe jangan lupa. Dan pembahasan kali ini, podcast kali ini kita akan membahas tentang apa? Fenomena lato-lato bebas gadget tapi suara bikin kaget. Wah, kalian pasti penasaran ya guys. Kita akan sedikit apa sih namanya? Kita akan sedikit bahas tentang sejarahnya, tentang efek positif dan negatifnya. Jadi jangan lupa stay tune terus. Oke guys, bagi kalian yang belum gabung dan belum tahu kita siapa, perkenalkan nama saya Sinta dan teman saya. Sarah Safira. Nah, di sini tuh kalau yang belum tahu ya, kita sebagai mahasiswa tingkat akut akhir juga ini yang mau insya Allah lulus, doain ya guys, doain banget kita buat lulus dan hasilnya kita lulus dengan nilai yang memuaskan juga, amin. Dan tentunya podcast kali ini juga untuk syarat kita Wah, gitu. ya. Studi kasusnya itu kalau nggak salah modelnya Pak Ade ya, Iya, Pak Ade Pak Suhanda Ade MPD. Itu selaku dosen kita ya guys. Apa kabar Tak? Tentunya baiklah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik banget. Oke. Sekarang kan kita benar-benar tugas akhir ya, benar-benar pusing kalau dipikirin ya, ampun emang. Mumet banget ya. Iya benar. Gimana sih perasaan kamu di akhir ini? Iya, perasaan aku ya gitu aja, pusing mikirin tugas akhir, sama. terus Bener. pusing mikirin judul-judul yang harus kita bikin buat tugas akhir. Iya. Terus belum kita harus memenuhi tugas-tugas yang belum terpenuhi, nilai-nilai yang belum lengkap juga kan. Kan Iya. pusing banget ya. Jadi akhir ini kita banyak yang overthinking banget ya, takutnya tersidang kayak gimana, terus takutnya banyak revisian gitu juga, overthinking banget lah. Pasti yang teman-teman di sana juga yang mau sebentar lagi lulus atau yang lagi skripsi, yang TA-nya juga pastilah banget. Ada juga kan yang teman-teman semua yang udah pernah udah lulus, udah skripsi, udah tugas akhir, pasti pernah merasakan juga yang kita rasakan. Iya. Kayak sekarang ya guys. Oke Tak, jadi sesuai judul tadi yang akan kita bahas hari ini tuh mengenai fenomena lato-lato bebas gadget suaranya bikin kaget. Sekarang kan lato-lato ini viral banget ya nggak sih? Iya, bener. Sampai-sampai Viral. di kampung aku mau di sini yang di Palung Kuda yang semuanya lah, dari mulai yang kecil sampai yang tua pun mereka Ikutan bisa. main ya, bener. Ada yang bisa juga, ada yang enggak juga sih. Aku juga sama nggak bisa. Cuman sampai-sampai saking finalnya lato-lato ini yang kayak yang suara ayam berkokok subuh tuh kalah gitu Iya, sama bener, suaranya bener. lato-lato, kayak yang udah oh my god, sekarang anak kecil tuh bangun tidur tuh mana lato-lato aku mah, aku mah, aduh bener-bener. Pusing ya. Apalagi aku yang kalau subuh tuh pasti dengernya lato-lato lagi ya ampun. Bising gak sih kalau di Bandung? Gimana di Bandung? Sama juga tahu, bahkan adik aku sendiri ya, Iya. bangun tidur nyari lato-lato, terus pulang sekolah nyari lato-lato. Gitu. Ya sampai di rumah juga aku diam sebentar di rumah tuh berisik banget. Belum dia bawa teman-temannya itu ke rumah kan pasti Udah main kayak lato-lato sarang ya. lato-lato aja ya di Kayak rumah. mau turnamen kan di rumah tuh, suaranya udah mah berisik. Pokoknya mah bikin mumet bener-bener. banget ya. Iya. Cuman ya oh my god, aku lihat yang ngakaknya itu, aku kan suka lihat TikTok ya FYP kayak gitu, banyak banget yang kayak yang versi lato-latonya dimodifikasi lagi videonya gitu, yang sampai ngakak, ada yang sampai yang
lato-latonya tuh yang bulatnya panjang, yang gede itu. Ada yang dari gas juga Iya, ya. tapi itu tuh editan. Iya Cuma sih. yang lihatnya ngangkat juga ya. Tapi ampun. emang bener-bener kayak dikreasikan gitu kan sama konten-konten kreator di luaran Iya, sana jadi kan. sebagian orang yang mungkin konten kreator ya, profesinya pasti harus ada ide-ide Iya. lagi ya, yang apa sih yang lagi viral sekarang, harus Untuk bisa meningkatkan dipertontonkan views juga. juga. Mm-mm. Kalau dipikir-pikir, lato-lato itu awalnya dari mana sih sampai sekarang bisa viral kayak gini di Indonesia sampai sekarang malah? Kamu tahu nggak Oke, sih? dari beberapa artikel ya yang aku baca, sama yang ada kadang ada FYP juga di TikTok, aku suka sering catatan-catatan kayak gitu. Jadi lato-lato itu asalnya dari Amerika. Nah, masuknya itu awal mulanya tahun 1960. Nah, jadi banyak banget sih namanya di Amerika ya. Ada Knickers, Clackers, Knock-Knock juga. Cuman yang paling umum disebut namanya di Amerika tuh Clickers. Karena apa? Mungkin karena dari bahannya yang dulu itu ada yang dari akrilik, sama ada yang dari kayu juga, banyak lah pokoknya. Tapi yang paling umum itu dibuat dari bahan kaca bolanya gitu. Oh, jadi si bola-bola yang bulat. Iya, tapi bukan kaca yang kayak kaca jendela kayak gitu, yang Oh. udah pecah enggak. Mungkin ya teknologi di sana lebih canggih lah. Gitu. Terus ada juga kan ada dua bola dari kaca. Terus ada talinya juga sama Iya, kayak ada yang talinya sekarang. kan. Terus pakai grip sih buat pegangan kita buat pas Buat main-main main-main gitu. gitunya ya. Itu di Amerika pada saat itu populer banget. Kenapa? Mungkin menyenangkan gitu ya, cara mainnya menyenangkan juga, dan juga saking populernya itu sama kayak zaman sekarang, dari yang anak-anak sampai yang tua juga Iya, pada mainin, main. sampai oke guys. Jadi Amerika itu saking populernya di sana, Amerika itu ngadain suatu turnamen khusus buat lato-lato, tapi itu internasional. Nah, kalau di sini kan, kalau di Indonesia itu paling ya Indonesia aja gitu. Jadi sesama daerah doang, atau enggak di sini Per kampung gitu iya ya. gitu. Kalau di Amerika pada zaman dulu emang internasional banget. Diadainnya itu di desa Casinatella yang ada di Itali gitu. Iya, seru banget kan. Dari mulai ada Kanada, Inggris, Belgium, sama Belanda juga ada. Wow, sampai banyak banget ya Iya. yang ikutan. Kamu bisa bayangin nggak pas waktu sana? Dari berbagai negara banyak kan yang ikut. Lato-latonya ini Kiri kanan pasti suaranya bener-bener Iya. berisik banget ya kayaknya. Dari jauh aja kita udah, ya Allah, suara lato-lato itu nyaring banget tau. Apalagi ini di depan, di pinggir Iya, belakang. beneran. Bising Oh banget my tau. god. Iya, tapi 90 tahunan kan. Cuman sempat beredar kabar bahwa lato-lato di sana itu dicegah peredarannya. Kenapa? Soalnya kan suatu itu pasti ada dampak negatif sama positifnya juga Oh, kan. iya. Banyak yang yang anak-anak sampai ada korbannya. Iya, tahu di sini juga sampai ada yang si bulat-bulatnya itu, si bola bulatnya itu masuk ke mata, Mata, ya. iya. Parah banget kan. Kenapa di Amerika sempat dilarang? Soalnya pertama ada korbannya juga. Jadi kan itu dari kaca ya. Pas ada yang baca, masih serpihan kaca itu masuk ke mata. Iya banget ya. Iya, sampai ada yang tadinya copot lah gitu. Makanya peredarannya dibatasi. Cuman kan yang pengelola pembuatan lato-lato itu gak mau rugi ya. Jadi dia tuh bikin inovasi baru yang bahannya itu bukan dari kaca tapi dari plastik ya sekarang mah. Cuman ya mungkin kan sama-sama aja membahayakan. Iya, ya ya, kan? benar. Makanya udah di stop pada saat itu. Gitu ya awal mulanya lato-lato tuh Iya, ada teh. Cuman kayaknya ngeri banget ya kalau Iya. dimainin, bener-bener ngeri. Harus tetap waspada sih, Iya harus sih. dalam pengawasan orang tua juga. Tapi aku pengen nanya juga sih, kok bisa sih si lato-lato itu bisa viral banget di Indonesia sampai sekarang, bahkan ih bener-bener di sana sini tuh yang mainnya tuh udah nggak aneh gitu. Iya. Nah, jadi kan tadi dari Amerika ya. Nah, awal masuk ke Indonesianya itu awal 1970. Oh, udah lama. Iya, soalnya apa, mungkin pada saat lo ada turnamen itu kan udah ada televisi ya, walaupun hitam putih mungkin, atau ada dari
orang luar sana yang bawa lato-lato ke Iya, Indonesia yang apa jadi viral gitu di sana. Jadi oh ini apa sih yang nanya, jadi suatu mainan tradisional juga di Indonesia ya tahun 1970 kan. Nah tahun 1990 juga mulai booming lagi nih di Indonesia lagi ya. Tadi kan 1970 masuk lumayan redup, terus 1990 Kembali ya lagi. meroket lagi. Nah jadi cuman ya mungkin semakin berkembangnya satu zaman, jadi si mainan tradisional atau lato ini di Indonesia jadi kurang digemari juga, jadi mulai redup. Dari pas 90 itu, tahun 90 Ya, itu. soalnya apa, tergantikan sama teknologi yang lebih canggih. Iya bener banget, apalagi anak-anak sekarang kan kena HP kayak mainan Mobile Legends, Free Fire kan kayak gitu kan sekarang. Jadi wajar aja sih permainan tradisional kayak terkalahkan gitu kan sama gadget yang sekarang dipakai, ada mainan-mainan yang aneh-aneh gitu lah. Iya kan sekarang banyak mainan-mainan yang udah digitalisasi kayak Mobile Legends yang tadi kita sebut itu. Jadi ya mungkin router ya udah singkirin dulu aja deh. Gitu. Tapi juga bisa sampai viral banget sih sekarang. Emang kan zaman dulu emang pas tahun 90 tuh udah modern banget ya. Jadi orang tuh yang tradisional udah deh disalahin dulu aja gitu. Nah ngomong-ngomong, kenapa sih si lato-lato ini bisa viral kembali di tahun sekarang gitu? Iya viral banget ya. Ya gimana sih? Jadi aku pernah baca ya bahwa di suatu buku, aku lupa lagi nama bukunya, cuman menurut Ihsan Rashid di suatu dosen Universitas Erlangga di Surabaya itu mengatakan bahwa manusia itu sebagai Homo ludens. Adanya apa tuh Homo ludens? Homo ludens itu dimana manusia itu makhluk yang suka kesenangan gitu. Jadi mereka tuh punya jati diri, emang insting untuk terus bermain. Ini menyenangkan kan, lato-lato emang menyenangkan banget ya, benar banget. Jadi sampai viral sekarang tuh gara-gara emang dari diri manusianya juga karena semakin populer juga sekarang, agak diperbarui juga kan maksudnya tuh jadi model-modelnya kan sekarang nggak kayak dulu gitu kan. Makanya banyak banget yang diminati anak kecil, orang-orang dewasa, sampai artis-artis juga kan, di artis-artis yang papan atas itu kan mainin lato-lato juga kan, tahu kan? Dari pembahasan tentang sedikit sejarah lato-lato tadi ya, pastikan ada dampak positif dan negatifnya. Kira-kira dampak positif dan negatifnya itu kayak gimana sih? Oke, kita mulai dari dampak positifnya dulu ya. Nah, yang pertama itu bisa mengalihkan serta mengurangi anak tuh kecanduan gadget yang berlebih. Soalnya kan banyak sekarang anak-anak yang kecanduan gadget banget gitu, karena mungkin dari pola asuh orang tua yang ada yang membolehkan anaknya itu bermain gadget di usia dini. Jadi waktu bermain dia tuh ya udah di gadget aja gitu, Mobile Legends. Nah, yang kedua itu mampu menstimulasi motorik halus serta koordinasi anak yang pada usia dini yang memang harus lebih dikembangkan. Apa maksudnya? Ya, jadi dari yang kedua ini, ketika si anak bermain lato-lato ini kan ada bunyi atak-atak gitu kayak gitu kan. Nah, jadi si anak tuh ada rasa berjuang gitu, pengen menang nih, pengen bisa. Jadi mendorong anak tuh biar apa ya, biar lebih menggebu-gebu gitu. Jadi dapat melatih itu ke depannya juga gitu. Nah, jadi kan si anak tuh bisa, mungkin dengan bermain lato-latonya itu bisa menjadi healing sementara lah. Ada ketawanya juga, sedihnya juga, kecewanya juga, terkadang dia gak memenangkan perlombaan itu gitu. Kan gimana ya, kan banyak ya anak-anak tuh sekarang lato kayak gitu. Jadi ya mungkin untuk sehealing sementara aja. Seorang anak yang di Cianjur kalau gak salah itu, banyak banget lah anak-anak yang menjadi korban dari pemain lato-lato ya. Ada yang sampai si bolanya itu masuk ke mata sampai menyebabkan kebutaan juga. Ada yang banyak yang tangannya memar-memar kayak gitu. Jadi mungkin solusinya bagi yang mengadakan lato-lato juga atau orang tua
para anak itu, pertama kalau misalkan ada perlombaan lato-lato ya harus pakai safety Pelindung. juga ya, pelindung kayak kacamata biar si bolanya itu kan kita nggak tahu ya musibah itu datangnya kapan aja. Pakai kacamata yang kuat, terus pakai ini tangannya Pelindung pakai tangan. ya pelindung tangan kayak gitu sih. Terus juga jauhkan lato ini dari anak-anak Anak yang kecil. masih kecil banget kayak bayi. Takutnya kan ada lato-lato berserakan di mana-mana, kalau misalkan di rumah itu yang belum beresin diambil kan, anakmu kayak gitu ya. Oh kayak gitu ya pembahasan tentang dampak positif dan negatifnya. Sedikit serem juga ya. Iya, Nah, tapi bermain lato-lato ada itu. juga dampak positifnya kan sangat baik juga gitu. Oke, nah segitu dulu ya pembahasan kita di podcast kali ini tentang sejarah lato-lato, dampak positif, dampak negatif, Dan juga serta penanganannya ya. Tunggu podcast kita yang lainnya ya. Jangan lupa tonton kita terus dan jangan lupa Like, comment, dan and subscribe. Dadah!